Podcast Track. Menambah pengetahuan seputar pendidikan, mengedukasi, sharing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Rahmatun Nisa, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Pendidikan IPS, akan melakukan wawancara dengan salah satu guru IPS yang nantinya setelah kita melakukan wawancara diharapkan kita, khususnya saya sendiri, memperoleh informasi tentang terkait guru IPS dan juga metode apa sih yang diterapkan oleh guru IPS serta skill apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi guru IPS. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi seorang guru adalah suatu pengalaman yang penuh dengan makna, yang mana banyak guru yang merasa bangga dan dapat berkontribusi dalam mendidik generasi penerus bangsa. Seorang guru belajar untuk menjadi lebih sabar, ikhlas, dan memahami kekurangan diri sendiri serta orang lain. Nah, meskipun awalnya mungkin tidak ada dalam rencana, banyak yang akhirnya menemukan panggilan untuk menjadi sebagai seorang guru. Nah, proses menjadi guru itu dimulai dari perjalanan yang panjang dan penuh dengan pengalaman yang beragam. Namun di sisi lain, menjadi seorang guru tentunya memiliki tantangan-tantangan, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam atau internal itu sendiri. Nah, salah satu permasalahan yang sering dialami oleh para guru IPS yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap materi di luar bidang, serta metode pembelajaran yang kurang variatif. Nah, selain itu, terdapat juga permasalahan perilaku disruptif siswa, serta kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran. Sehingga dalam melakukan proses pembelajaran tersebut tidak bisa maksimal. Jadi, untuk itu, marilah kita simak wawancara terhadap salah satu guru PIPS yang mana beliau ini mengajar di salah satu sekolah SMA 4 Kota Malang, bernama Ibu Siti Fariha SPD selaku guru geografi kelas 10. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Fariha. Ya, sebelumnya terima kasih mana telah bersedia untuk hadir di wawancara ini. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Di sini saya Rahmatun Nisa dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim jurusan PIPS akan melakukan wawancara kepada Ibu Siti Fariha SPD selaku guru geografi di sekolah SMA 4 Kota Malang. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, pengetahuan, dan juga pandangan Ibu terkait menjadi guru IPS. Saja Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kuliahnya? Ya, alhamdulillah juga Bu. Ya, ini Bu Fariha ini ya, alhamdulillah sudah disempat-sempatkan ya, waktunya. Beliau ini sangat sibuk sekali nih. Alhamdulillah beliau ini mendapat kesempatan untuk mewawancarai Bu Fariha. Ya, sudah menikah Bu? Oh, Sudah menikah. oke. Ini ibunya sebelumnya memiliki cita-cita lah menjadi guru. Iya, sebenarnya saya tuh punya cita-cita jadi guru itu sejak saya TK. Tapi bukan guru IPS, Iya. pengen jadi guru matematika. Oh, guru Tapi
karena saya nggak keterima di UIN. Iya. Jadi saya keterimanya di UM. Ini udahlah, karena di UM sayanya masuknya di sosum, jadi masuknya di geografi. Masya Allah. Nah, kira-kira Ibu ini menjadi guru di sekolah SMA 4 Kota Malang ini, itu ceritanya bagaimana Bu? Bisa diceritakan awalnya kok bisa menjadi guru di situ? Saya tuh sebenarnya kan jadi guru tidak tetap ya, Iya. hitungannya, karena kalau sekolah negeri itu tidak boleh merekrut guru yang belum PNS atau ASN, jadi hitungannya guru tidak tetap seperti itu. Nah kalau misalkan nanti ada PNS masuk ya, jadi saya yang keluar. Nah, tuh kalau guru tidak tetap. Nah kenapa sih kok aku bisa kesana itu sebenarnya kayak niatnya pertama nolongin temanku. Jadi temanku dulu itu kan penelitian di SMA 4. Dia tidak punya observer ketika itu. Nah karena tidak punya observer, akhirnya dia menghubungi aku. Nah padahal aku ada kelas di Karisma Academy kan, ketika itu aku ikut kursus untuk front end, back end, web end development. Jadi aku bolos, demi dia aku bolos, soalnya kasihan tak ada observer, soalnya ini buat skripsi gitu loh. Nah akhirnya aku ya udah tak bantu di SMA 4, itu pertama kali aku main di SMA 4. Nah setelah jadi observer, gurunya itu tanya ke temanku yang kemarin yang aku bantu itu, Mbak ada yang bisa ngajarin olim nggak? Soalnya ada tim olimpiade kebumian. Ternyata aku geografi ya, pas. Nah, akhirnya temanku merekomendasikan aku untuk ngajarin olimpiade di SMA 4. Nah, alhamdulillah lolos 3 dari 5 lolos 3 ke provinsi. Nah, ketika itu ternyata guru geografinya diangkat jadi Wakahumas. Nah, akhirnya kan kekurangan guru geografi. Nah, Bundaru ingat aku akhirnya, makanya aku dihubungin, Mbak bisa ngajar nggak di SMA 4 geografi. Nah, kebetulan aku pagi masih kosong kan. Kalau pagi masih kosong, kalau sore sampai malam kan ngelestin. Akhirnya aku memberanikan diri, ayo udahlah ini kesempatan. Aku udah tanya ke dosenku juga yang aku ikutin proyek, katanya ambil aja perihal kesempatan. Akhirnya ya wes, aku terima. Nah ya, itu cerita awal panjang ya. Ah, ya. Kalau mau lebih lanjut, nah bisa Saja nomor WA-nya, cerita-cerita pengalamannya. Nah selanjutnya, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi guru? Apakah ada rasa nervous atau kayaknya sudah biasa deh ya? Enggak sih, soalnya kan udah KKL, udah PKL, udah ngajar bimbel, jadi yes, biasa aja sih. Nah, yaitu kira-kira apa ya yang menjadi kesulitan saat Ibu mengajar geografi di sekolah itu? Sebenarnya kalau khususnya sosumnya PS geografi itu kan mindset teman-teman tuh menghafal, dan menghafal itu bagi sebagian orang sulit ya nggak? Iya. Ya itu sih tantangannya sebenarnya. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran IPS yang praktikal tapi dia paham. Jadi jurusannya nanti nggak menghafal, tapi dia memahami apa yang dia praktekkan. Itu yang agak sulit buat untuk di pembelajaran sosum ya, terutama IPS geografi. Kira-kira metode apa Bu yang menurut Ibu efektif dalam pembelajaran IPS saat ini? Tergantung situasi. Jadi keefektifan sebuah pembelajaran itu pertama tergantung murid, kedua tergantung waktu, ketiga tergantung teknologi. Jadi muridnya ini lebih nyaman, lebih paham pakai apa. Kan makanya kalau di Kurmer ada diferensiasi belajar. Nah makanya kita harus membedakan antara murid yang satu dengan yang lain. Sebenarnya kayak gitu kan. Tapi praktiknya susah, soalnya bayangkan ya satu kelas itu 34 murid, memperlakukan setiap murid itu berbeda, gak mungkin. Jadi yang dibedakan itu per kelas, biasanya per kelas. Kira-kira Ibu ada rencana mau ngajar di sekolah lain juga? Saya sekarang aja lain. Berarti berapa sekolahan Bu? Dua. Tapi yang satu itu sih hanya kayak kelas ekstra calling IPS gitu aja. Berarti di sekolahan Ibu ini sudah menerapkan kurikulum merdeka? Di kelas 10
kelas 11 dan 12 masih K13. Nah, kira-kira apa sih untuk calon guru IPS khususnya nih? Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk mereka nantinya menjadi guru IPS? Pengetahuan yang luas, public speaking yang bagus, sama kemampuan manajemen kelasnya. Soalnya anak sosum itu terkenal rata-rata orangnya Bandung sampai naik dewi seenaknya sendiri biasanya kalau anak sosum kayak gitu rata-rata itu. Jadi manajemen kelasnya juga harus bagus gitu sih. Pengetahuan, terus kemudian public speaking karena kita emang basicnya adalah mengutarakan ya kan, namanya sosial humaniora. Jadi bagaimana kita bisa memahamkan dengan omongan, storytelling, benar-benar kan itu bagus ya. Terus ya itu tadi manajemen kelasnya. Masih 3 itu yang paling penting. Banyak sekali sebenarnya yang lebih penting, tapi banyak sekali sebenarnya yang lain yang penting, tapi menurut 3 itu utama. Nah, profesi saat ini Ibu untuk mengatur manajemen waktu kan Ibu sekarang ini tinggal di Pondok Pesantren gitu. Nah, itu untuk manajemen waktu antara ini bagi waktunya pulang ke pondok ini saat untuk urusan sekolah, nah itu bagaimana? Ya sesuai jadwal aja sih. Tidak merasa kalang kabut gitu Bu? Atau kadang iya, kadang enggak, kadang santai, kadang ngebut. Dia nggak mesti. Jadi mengalir aja lah kalau aku tuh. ya, nggak terlalu di bawah beban Bu ya? Ya kadang ya Allah Oh, ya bisa kayak tatak gitu, mungkin cukup sekian gitu ya dari wawancara ini. Kira-kira apa bisa dikasih closing statement? Kalau kasih teman, oke, bagi calon guru geografi dan IPS siapkan mental kalian untuk menghadapi anak-anak nakal. Insya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Sebenarnya nggak nakal loh, lu kreatif. Kreatif. Itu tadi ya sedikit dari sangat banyak sekali pengetahuan informasi dari Ibu Fariha. Ini selaku Talk show selaku guru geografi di SMA 4 Kota Malang. Santri Luhur. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, sama-sama. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya untuk menjadi seorang guru PPS tentunya harus dipersiapkan 3 hal atau 3 skill. Yang pertama, pengetahuan yang luas, yang kedua, kemampuan manajemen kelas, dan yang ketiga, public speaking yang bagus. Nah, selain itu, menurut dari Ibu Siti Fariha tadi menjelaskan bahwa di sekolahnya tersebut tadi sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang mana tersebut dilakukan oleh kelas 10, dan untuk 11 dan 12-nya masih menggunakan kurikulum 13. Nah, namun hal tersebut setidaknya telah menunjukkan bahwa sebagian besar guru PPS telah memperlihatkan kesiapan dan pemahaman yang memadai dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, beberapa guru telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kurikulum ini serta telah menerapkan kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar dengan baik. Meskipun demikian, hal ini masih terdapat beberapa guru yang belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, dan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya, seperti kurangnya daya dukung pembelajaran dan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang terus meningkatkan pemahaman dan kesiapan guru IPS dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sehingga kita, khususnya saya sendiri sebagai insya Allah sebagai calon guru, tentunya harus dipersiapkan hal apa saja yang diperlukan nantinya untuk menjadi seorang guru agar nantinya kita tidak kaget ataupun sudah siap dalam menghadapi permasalahan untuk kedepannya. Sekian dari saya.